Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bertemu kembali dalam acara podcast Bukti Buka Hati. Kita bersyukur kepada Tuhan yang boleh menyertai akan kehidupan kita hari lepas hari. Dalam perbincangan kita melalui podcast, kita juga bersyukur kepada Tuhan. Nah, kali ini kita akan membahas satu isu yang menarik di dalam kehidupan kita, secara khusus dalam perkembangan teknologi medis. Nah, kita akan bicara soal benih kehidupan yang dikaitkan dengan IVF atau bayi tabung. Nah, di Indonesia gitu ya. Tamu kita kali ini adalah seorang dokter spesialis andrologi yang mendalami akan bidang ini. Spesialisnya diselesaikan di Australia gitu ya. Kita sambut tamu kita yaitu Dr. Maitra. Pak Lim, ya. apa kabar? Baik-baik. Terima kasih Dr. Maitra di tengah-tengah kesibukannya berkenan hadir dalam acara podcast kita. Thank you Pak Lim, terima kasih sudah diundang. Saya tahu Anda sangat sibuk sekali kalau saya lihat IG Anda dengan jadwal yang sangat padat gitu ya. Jam terbangnya juga luar biasa, Surabaya, Jakarta, Iya. terus menerus gitu ya. Nah, saya ingin mulai dengan hal yang ringan dulu. Cerita sedikit soal pengenalan atau pertumbuhan kerohanian Anda. Apakah sejak awal di Gereja Gloria gitu ya? Iya, kebetulan dari kecil itu di Gloria. Waktu itu yang ngajak pertama kali itu nenek. Nenek ya. Jadi saya masih ingat kalau setiap minggu dulu waktu kecil. Ibu Endang ya? Iya betul. Ya, saya kenal baik itu. Kenal baik. Ya, mulai dari pacar saya sudah kenal. Oh gitu, dari Gloria Pacar ya? Ya. Iya betul. Dulu sekolah minggunya di Gloria Pacar itu Pak Lim. Ya. Setiap minggu itu pagi mesti dibangunin. Apa dulu juga tinggal di Arjuna? Sempat, jadi kalau setiap minggu kita nginep di Arjuna, nah itu mesti diajak gereja itu. Wah, nenek ini seorang yang luar biasa gitu ya. Nah, oke. Dari situ ya mengenal Tuhan lah gitu ya. Betul. Nah, sekarang kan Dokter Maitra ya. Maitra itu kan sebagai profesi dokter ya. Ini kok bisa tertarik itu memang ada keluarga yang sebelumnya ada dokter gitu? Sebetulnya enggak Pak Lim. Jadi keluarga enggak ada yang dokter sama sekali. Ya istilahnya kebetulan aja lah. Ya memang diarahkan Tuhan mungkin. Iya gitu ya. Kok bisa kepikiran jadi dokter gitu? Kalau mulai cerita sedikit, waktu itu 98 Pak Lim. Jadi krisis itu. Jadi saya cuma berpikir simpel sih. Jadi pekerjaan apa yang kira-kira nggak butuh modal. Nah salah satunya keluarnya ya dokter itu. Loh, dokter kan tapi kan memang nggak, ya setelah itu mungkin nggak pikir modal ya. Tapi kan waktu studinya kan modalnya besar sekali. Oh enggak, kalau kita masuk jalur yang pemerintah, UMPTN itu modalnya sangat-sangat minim Pak Lim. Gitu ya. Oh Anda lewat jalur UMPTN itu? UMPTN, kebetulan masuk negeri jadi biayanya murah, sangat murah. Ya puji Tuhan gitu ya. Puji Tuhan ya. Berarti Anda termasuk waktu itu sangat pintar lah katakanlah gitu ya. Oh enggak, sangat beruntung mungkin ya. Ya. Oh gitu. Karena biasanya kan lulus SMA misalnya sekolah menengah atas gitu ya. Mereka yang mau dokter itu kan rata-rata ya maksudnya eksaknya IPA-nya itu sangat luar biasa gitu ya. Tapi sebetulnya kalau saya lihat ujiannya itu lebih menyeluruh total ya Pak Lim ya. Begitu ya. Jadi seperti ujian akhir pada umumnya begitu. Jadi ya memang UMPTN ya ujian negara ya saya pikir lebih untung-untungan lah. Nah, setelah Anda menyelesaikan kedokteran ya, kedokteran umum itu ya, berapa lama baru melanjutkan spesialis andrologi ini? Iya, jadi setelah dokter umum biasanya spesialis itu butuh waktu sekitar 4 tahun sampai 6 tahun begitu. Kebetulan kalau di andrologi mungkin lebih cepat sedikit. Waktu itu saya 3 tahun lebih 1 atau 2 bulan begitu. Terus kalau yang bayi tabung itu kebetulan mesti melanjutkan lagi. Dapat kesempatannya waktu itu ke Monash Melbourne. Itu nambah 1,5 tahun lagi. Gitu. Berarti Anda termasuk dokter yang cepat ya itu ya menempuh pendidikan spesialisnya gitu ya? Lumayan standar paling. Waktu itu sebelum spesialis saya sempat bekerja dulu. Bekerja sebagai pegawai pemerintah. Waktu itu kan ada wajib PTT namanya. Setelah wajib PTT saya juga sempat bukan sempat sih sampai sekarang itu jadi pegawai pemerintah PNS. Anda sekarang masih ASN? PNS ASN gitu. ASN itu berarti total PTT 3 tahun, ASN-nya 2 tahun, 5 tahun baru sekolah. Sampai sekarang statusnya tetap ASN? Masih ASN. ASN di daerah mana ini? Di Mojokerto, di kota Mojokerto. Itu apa? Kota Madya kabupaten ya? Kota Madya. Kota Madya Mojokerto ya? Betul. Wah, makanya bisa cepat ya. Nah,
Ini kan waktu Anda memilih spesialis gitu ya. Kok kan banyak jurusan toh. Ada yang dulu ya, seingat saya banyak orang yang suka dokter kandungan gitu ya. Bagian obgyn, lalu bagian anak gitu ya. Atau jantung. Loh kok Anda malah tertarik dengan andrologi itu gimana? Sebetulnya nggak juga, Pak Lim. Nggak tertarik juga. Sama seperti cerita dokter itu, sebetulnya waktu masuk spesialis lebih karena ketika masuk pemerintah, kalau nggak sekolah itu rugi, gitu. Kasarannya begitu ya, karena pemerintah kan fasilitasi sebetulnya. Ya, ada jalurnya lah. Ada jalurnya. Nah, waktu itu sebetulnya saya cuma tanya, salah satunya itu begini, kira-kira yang spesialis tapi spesialis paling santai itu apa ya? Begitu. Nah, ada temen senior yang jawab, coba andrologi itu. Yang santai itu bukan apa tuh? Radiologi toh? Iya. Kalau di kedokteran kan macam-macam ya. Ada yang memang berat banget, ada yang lumayan ringan. Radiologi mungkin ya saya nggak bisa bilang ringan, tapi yang pasti itu usulan teman saya sih. Oh gitu ya. Katanya andrologi lumayan santai. Gitu. Wah, saya rasa sih ya, tapi saya bukan dokter lah, nggak tahu lah ya. Tapi kalau saya mengikuti apa ya berita-berita andrologi itu mestinya bagi saya itu ya rumit gitu ya. Ya kenyataannya setelah masuk, setelah menangani pasien setelah lulus juga nggak sesimpel itu sih Pak Lim memang gitu. Cuma ya memang udah jalannya kali ya. Lah sekarang kan Dokter Maitra itu kan mendalami secara khusus untuk apa ini IVF gitu. Bayi tabung, betul. Nah, bisa cerita sedikit nggak sebenarnya apa sih gitu bayi tabung itu? Bayi tabung, simpelnya. Iya, gampangannya gini sih Pak Lim. IVF kan kepanjangan in vitro fertilization, jadi fertilisasi in vitro. In vitro itu berarti di dalam lab. Nah, normalnya itu kalau fertilisasi, pertemuan sel telur sama sel sperma, itu kan ya alami, tubuh manusia biasa gitu ya. Tapi karena satu dan lain hal itu ada banyak kelainan yang menghalangi itu. Nah, IVF itu adalah mengassist untuk membantu. Jadi kita salah satunya itu masukkan sperma ke dalam mempertemukan sperma sama sel telur gitu. Betul, ya, ovumnya gitu. Kemudian dipelihara di dalam lab sekitar 3 sampai 5 hari. Setelah kita dapat embrio, maka ada pilihan nanti dibekukan atau ditanam. Kira-kira gitu. Jadi singkatnya begitu ya. Nah, ini kalau biasanya pasien datang itu ya, dalam kondisi bagaimana jika dokter itu merekomendasi, oh iya kamu perlu menjalankan program IVF ini. Sebetulnya belum IVF dulu sih paling biasanya kalau pasien datang itu lebih ke mereka mencoba punya anak, tapi setelah 1 tahun menikah nggak pakai KB, mereka belum bisa hamil gitu. Nah itu kategori yang kita sebut sebagai infertil. Jadi ketika mereka mengalami hal tersebut, mereka terpaksa cari bantuan kan. Nah bantuan itu biasanya kita bantu dengan kita cari dulu masalahnya apa. Tapi kalau singkatnya setelah kita cari, kita betulin masalahnya, ada 3 program. Program alami, kita atur supaya bisa alami. Yang kedua itu inseminasi buatan. Yang ketiga itu bayi tabung. Gitu. Bedanya inseminasi buatan sama bayi tabung tuh apa sih? Secara singkat aja. Oke, singkatnya kalau inseminasi buatan itu sperma kan tetap dikoleksi kemudian dicuci gitu ya, tapi dimasukkan balik sehingga pembuahan itu tetap di tubuh istri. Oh, di dalam kandungan itu ya? Betul. Tapi kalau bayi tabung, telurnya harus diambil. Oh, dua-duanya di luar gitu lah, di lab. Kita harus satukan di luar. Oh, jadi bedanya di situ ya. Nah, ada syarat-syarat khusus nggak? Misalnya pasangan gitu ya, ketika dia mengatakan, dok saya perlu bantuan mengikuti program IVF ini. Iya. Kalau di Indonesia jelas, Mas. Ini syarat yang paling penting malahan. Harus sudah menikah. Ya. Jadi harus ada bukti ininya, kakaknya atau catatan sipil resmi lah, surat nikahnya lah, atau di lembaga keagamaan yang lain gitu. Betul. Karena kalau di luar kadang itu nggak menjadi syarat Pak Lim. Gitu. Oh, kalau di luar negeri nggak perlu ya? Nggak perlu ya. Bahkan mereka kalau istilahnya di luar negeri itu nulisnya cuma couple gitu, atau spouse. Tapi kalau kita harus suami istri, itu syarat paling penting. Tapi kalau syarat-syarat berikutnya secara medis banyak sebetulnya. Jadi nggak sembarangan kita pasien datang umur masih 20-an, telur masih bagus, sperma masih bagus, minta bayi tabung, ya kita bilang tunggu dulu biasanya. Ada nggak range waktu masa menikah? Misalnya katakanlah ya,
orang yang kita rekomendasikan setelah menikah 5 tahun ke atas atau apa gitu? Ada nggak? Ya. Jadi prinsipnya itu kalau berdasarkan durasi itu berdasarkan usia lagi. Kalau usia masih di bawah 35 tahun, kita minta biasanya coba untuk hubungan alami setahun. Kemudian di program alami itu paling 3-6 bulan setelah 1 tahun itu, setelah dibetulin semua. Kalau masih gagal ke insem 3-4 kali, berarti 3-4 bulan, kemudian baru bayi tabung. Jadi prinsipnya kalau ditambah-tambah setelah 1 tahun yang alami biasa, ditambah 1 tahun program dulu. Kalau masih gagal, boleh ke IVF gitu. Tapi kalau usianya sudah di atas 35 tahun, batasannya yang pertama cuma setahun itu jadi 6 bulan aja. Oh gitu ya. Harus lebih cepat. Jadi lihat apa ya, usia mereka menikah lah gitu ya. Betul. Usia saat menikah itu berapa? Iya, oke. Jadi kalau masih di bawah 35 maka dianjurkan coba dulu program paling 2 tahunan lah total gitu. Baru kalau nggak bisa ke IVF. Ada nggak pasien yang mengatakan, "Loh, dokter kesuwen, kelamaan gitu?" Ada ya? Ada, dan sebetulnya kita kadang mau nggak mau sebetulnya kalau pasiennya aware seperti itu tuh bersyukur Pak Lim. Karena mereka tahu bahwa infertilitas itu kan akan terjadi dan semakin usia bertambah akan semakin parah kan. Iya. Jadi mereka sadar, mereka sudah melangkah, it's okay asal memenuhi syarat sebetulnya. Iya. Tapi ya jarang sih. Jarang. Ya. Nah, itu biasanya kalau orang mengikuti program bayi tabung gitu ya. Faktor apa saja yang paling menentukan gitu, tinggi rendahnya keberhasilan gitu? Bayi tabung itu sebetulnya angkanya itu lumayan jelas Pak Lim. Statistiknya itu jelas. Jadi yang paling menentukan nomor 1 itu usia. Jadi saya sering sampaikan ke pasien itu kalau usia sudah bertambah 5 tahunan, per 5 tahun itu biasanya angka berhasilannya turun sekitar 10% Pak Lim. Oh gitu ya. Jadi jelas usia itu pengaruh. Tapi kalau ada kelainan-kelainan tambahan selain usia, setiap kelainan itu akan mengurangi angka keberhasilannya sih. Oh gitu ya? Itu betul. Pasien Dokter Maitra yang usia paling saya anggap katakanlah pakai paling senior atau tua itu usia berapa itu? Kalau yang pernah rekor itu 50 tahun sebetulnya. 50 tahun? 50 tahun. Berhasil juga? Itu sebetulnya berhasil. Tapi dengan teknik khusus itu. Nah ini nggak bisa dikerjakan di Indonesia. Bisanya cuma di luar. Oh begitu ya? Tapi kalau yang IVF standar itu yang paling tinggi itu 43 tahun. 43 ya? 43 tahun. Lah itu kan sebenarnya 43 apalagi 50 itu kan usia yang sangat rawan tuh sudah. Maksudnya secara medis sudah tidak direkomendasikan untuk hamil katakanlah gitu ya. Betul. Jadi kan semakin tinggi usia resiko bahaya kehamilan semakin tinggi juga kan. Tapi kita juga mesti lihat kondisi kesehatan menyeluruh sih. Ada pasien-pasien yang usianya lanjut tapi secara biologis bagus gitu. Jadi ya boleh-boleh aja. Nah sekarang dalam konteks di Indonesia ya perkembangan medis tentang fertilitas ini ya, ini sampai sejauh mana perkembangannya? Kebetulan kalau di bidang IVF bayi tabung ini itu di seluruh dunia itu masih baru Pak Lim. Masih baru gitu ya? Tahun dia mulai itu baru tahun sekitar 70-an gitu. Ya 78. 78 Louis Brown itu ya. Nah jadi ketika startnya baru seluruh dunia itu mirip-mirip. Mirip-mirip ya? Kemajuannya itu mirip-mirip, termasuk di Indonesia sebetulnya. Nah sekarang misalnya spesialis androlog di Indonesia ini cukup banyak nggak? Total paling cuma nggak sampai 100 paling sekarang. Nggak sampai 100 ya? Dan nggak semuanya bayi tabung ya Pak Lim ya? Oh androlog itu nggak semua bayi tabung? Nggak semua. Yang IVF ini berapa? Paling ya kalau dari pembagian spesialisnya itu seringkali dibagi 2. Jadi dari 100 sudah sisa 50 gitu ya. 50-an gitu ya? 50 ya. Tapi 50 itu nggak semuanya mengerjakan lagi gitu. Kalau saya hitung-hitung paling 20-30. Gitu. Dengan jumlah populasi yang sedemikian besar gitu ya, angka pernikahan yang juga cukup tinggi gitu ya. Dokter yang membantu gitu ya. Sebanyak begitu kan kurang loh istilahnya. Kurang. Di Indonesia kliniknya cuma sekarang itu sekitar 50 Pak Lim. Jadi saya pernah menghitung ketika kita bisa produksi banyak sekali yang bisa bayi tabung gitu ya. Setiap tahunnya tetap nggak akan bisa memenuhi mengcover seluruh Indonesia. Kebutuhan masyarakat yang membutuhkan pelayanan inilah katakanlah ya. Betul, di India itu lebih aware. Mereka bahkan waktu saya sempat belajar itu lebih banyak orang Indianya. Jadi dari 40 murid seluruh dunia itu yang India itu mungkin hampir 10. Tapi memang harus diakui orang India itu memang ngomong sekolah gitu ya. Bukan hanya kedokteran tok loh ya. Niat ya mereka. Niat sekolahnya sekarang kalau kita lihat di beberapa
dunia digital yang tingkatnya dunia lah katakanlah. Betul. Itu CEO-nya itu banyak orang India. Banyak ya. Populasinya besar juga soalnya. Enggak juga ya betul juga, tapi mereka juga niat sekolah Niatnya, gitu. Niat sekolah gitu ya. Jadi kejar terus Betul. Jadi Indonesia sendiri gitu ya dengan populasi yang ada dengan dokter yang sedikit gitu ya. Itu kan tidak memenuhi apa itu ya kebutuhan yang ada. Iya. Ini boleh dibilang kan sebagian mungkin keluar gitu ya. Banyak yang keluar Pak Lim. Keluar gitu ya. Paling dekat ke tetangga. Iya, tetangga itu ya. Nah, saya sih nggak tahu situ rasionya lebih besar atau enggak gitu ya. Nah, selama di Indonesia gitu ya dengan beberapa dokter yang memang jumlahnya tidak terlalu banyak ini. Kan ada perhimpunan ya katakanlah dokter spesialis khusus untuk andrologi. Ada. Nah, ini biasanya kalau ketemu pernah cerita nggak? Katakanlah saling diskusi atau apa tingkat keberhasilan selama ini kalau katakanlah dengan pasien yang ada bisa nggak sampai 70% ke atas? Nggak sampai 70. Jadi kita kenal yang ini istilah aja ya, kumulatif IVF pregnancy rate. Jadi upaya untuk meningkatkan angka keberhasilan itu dengan IVF berulang dengan teknik tertentu begitu. Itu sampai 67,5%. Itu. Nah, kalau dunia itu angkanya berapa? Nah, sebetulnya kalau ini angka yang hamilnya atau sampai lahirnya Pak Lim? Lahir sampai lahir. 25%. Dunia? Oh, berarti Indonesia termasuk bagus gitu ya? Sama sebetulnya. Jadi yang banyak dilaporkan itu, nah ini kadang komunikasi publik itu ya. Yang banyak dilaporkan itu sekiranya angka kehamilan. Padahal ketika hamil itu pun belum tentu lahir. Oh, gitu ya. Jadi kalau jatuhnya take home baby itu jatuhnya sekitar 25%. Tapi kalau angka kehamilan itu bisa 40%. Bahkan dengan teknik tertentu bisa sampai 70, 80, 90 itu ada gitu Pak Lim. Tapi ya ini teknik tertentu ada keuntungan kerugiannya juga. Yang tapi teknikal sih. Ya. Resiko apa? Kalau orang pasangan gitu ya ngikuti inilah. Resiko yang bisa dihadapi itu apa? Resiko. Saya harus bilang yang paling pertama IVF itu melelahkan. Paling. Jadi ketika orang harus IVF itu kan bukan pilihannya mereka ya. Itu kayak resort terakhir, langkah terakhir gitu. Kadang resiko yang mereka harus hadapi itu ya satu usaha yang berat, biaya yang besar, emosional yang terkuras gitu. Mungkin saya sih merasa melihat begini, kalau orang yang ikut program IVF itu ya mungkin ya dana sudah tersedia pasti. Yang saya justru memahami mungkin emosi yang lebih terkuras gitu betul, ya. Betul. Karena kan ditanyain terus toh. Kok nggak hamil gitu? Yang nanya bukan dokter tentunya. Maksudnya keluarga besarnya betul, gitu ya. Betul. Betul. Kan keluarga ketika mendorong gitu ya. Lalu yang bersangkutan mengatakan, oh ya Pak Ma, saya mau ikut program ini. Misalnya bayi tabung ini. Orang tua itu kan punya harapan toh ya. Iya, nah, kan, betul. Orang tua kan biasanya kan tanya terus gitu ya. Betul. Nah sebagian itu kan akhirnya jadi apa ya? Secara emosi itu kan terkuras toh. Itu yang kasihan Pak Lim. Iya sebetulnya. Betul. Jangankan orang ikut program IVF ini, orang yang menikah setelah 1-2 tahun ya, ketemu temannya sudah punya anak, momongan ditanya, "Duh, kapan hamil?" Wah, itu bagi saya nggak berani tanya. Saya cenderung saya tidak mau tanya. Iya benar. Karena saya tahu kalau orang ditanya gitu ya, dia nggak tahu mau jawab apa gitu. Gitu. Betul. Jadi membuat dia justru apa ya, dalam tanda petik seperti terhakimi gitu loh. Itu kalau orang pasangannya pulang sudah nangis-nangis itu paling Pak Lim. Itu ya. Iya, kasihan sebetulnya. Nah, makanya saya cenderung ngomong sama teman-teman gitu ya. Ojo ditanya yang begitu loh ya. Apalagi kalau saya visitasi gitu ya. Iya. Saya menghindari gitu. Karena saya tahu ini akan sangat tidak nyaman gitu loh. Betul. Iya dong. Betul. Iya dong. Nah ini yang terjadi, apalagi orang ikut program bayi tabung, lalu keluarga punya harapan ditanya itu ya. Jadi ini masalah emosi mungkin sangat terkuras gitu ya. Iya, jadi kita perlu sensitif kayaknya kalau soal-soal begitu. Nah ini kan kalau sekarang kita lihat ya ada berkaitan dengan bayi tabung gitu ya. Ini kan boleh bilang ada isu-isu yang agak sensitif betul, ya. Betul. Terutama dikaitkan kita yang ada di timur dalam etika yang dalam hal ini adalah etika keagamaan secara umum lah gitu ya. Kalau di luar mungkin ya isu begitu mungkin tidak terlalu dibahas gitu ya. Betul. Nah ini kan dalam konteks Anda kan Dr. Maitra kan di Indonesia gitu ya. Nah ini menghadapi isu-isu keagamaan gini gimana?
Jadi memang masalah etik itu masalah yang betul-betul sensitif kadang. Ya, pelik juga. Gitu. Pelik dan memang harus kita lihat bukan dari satu sisi, banyak sisi gitu. Tapi kalau saya pribadi sebetulnya saya melihat lebih yang paling pertama sih saya percaya apa yang Tuhan izinkan. Ya kalau jadi ya jadi, kalau enggak ya enggak gitu ya kan. Tugas kita kan bantu begitu. Membantu, gitu. Betul. Nah yang kedua saya lihat bahwa memang mau nggak mau manusia teknologi tambah lama tambah maju. Tergantung kita menggunakannya gimana sebetulnya gitu. Dari dua prinsip ini saya masih melihat kalau IVF dengan segala etiknya itu masih bisa berjalan. Mungkin itu pandangan pribadi saya sih Pak Lim. Ya betul. Nah saya secara sebagai pendeta itu ya, saya sih memang mencoba membaca lah gitu ya, membaca juga mengikuti. Memang sampai sekarang ada pro kontra gitu. Betul. Ada sebagian yang agak konservatif, agak keras gitu ya. Iya. Mereka mengatakan, wah ini nggak bisa, gitu. Betul. Nggak boleh. Tapi juga ada beberapa pandangan yang lebih moderat gitu ya. Betul. Dia mengatakan boleh dengan beberapa syarat. Iya. Nah misalnya itu ya paling gampang tuh begini, syarat yang paling utama itu saya baca-baca gitu adalah itu memang dari pasangan suami istri yang sah. Betul. Yang diberkati di gereja gitu betul. Ya. Bukan kan dari ada sumbangan atau bank sperma betul. Atau pinjam kandungan dan seterusnya. Itu kan juga termasuk dalam program bayi tabung. Ini kan ya. Ini yang jadi mereka mencoba memilah-milah lah gitu lah. Nah, lalu yang kedua ini kan berkaitan juga dengan motivasi orang datang gitu loh. Nah, mereka yang mengatakan boleh itu adalah lebih melihat kemurnian motivasi mereka. Kenapa? You pengen punya anak gitu. Iya. Nah ini yang dilihat dari sisi itu. Nah saya masih ingat satu bagian firman Tuhan itu ya dalam surat 1 Korintus 10:23. Memang tidak ngomong soal fertilitas. Dia hanya ngomong begini. Segala sesuatu boleh benar, tetapi tidak segala sesuatu berguna. Betul. Segala sesuatu itu boleh benar, tapi bukan segala sesuatu itu membangun. Jadi kalau ditanya boleh enggak, ya boleh gitu loh. Nah tapi sekarang apakah itu nanti akan mendatangkan kebaikan bagi dirimu? Betul. Nah itu kamu yang harus gumulkan di hadapan Tuhan. Gitu. Betul. Nah sehingga langkah itu diambil gitu ya. Nah itu saya lihat ada yang memandang secara soft gitu, mereka mencoba menjelaskan segitu. Apalagi mereka percaya juga bahwa sebenarnya Allah itu yang menenun benih itu di dalam Mazmur 139 gitu. Kalau Tuhan tidak turut campur tangan, tetap yang nggak bisa nggak bisa. Betul. Dokter Maitra percaya itu ya? Iya. Karena kita ketika, saya pribadi ketika dapat kesempatan sampai melihat kehidupan awal gitu Pak, tetap saya bisa melihat bahwa ada sesuatu yang kita nggak bisa ikut campur. Kalau Tuhan mau jadi, gitu. Ketika nggak jadi. Saya pernah lihat satu pasien yang masuk ke lab khusus untuk mendoakan embrionya gitu. Saya lihat embrionya sudah jelek minta ampun udah, gitu. Ya besoknya jadi berkembang, belum hamil ya. Tapi ini saya lihat, loh ini kayaknya nggak mungkin. Dia masuk betul-betul mendoakan sambil lihat embrionya satu-satu, terus tiba-tiba masuk tahap berikutnya, gitu. Nah itu ya saya tetap percaya ada sesuatu yang kita nggak bisa atur. Anda sebagai dokter itu pun tetap sampai terakhir mengatakan bahwa kalau bukan Tuhan yang campur tangan, tetap nggak bisa gitu ya. Betul. Karena teknologi medis bagaimanapun ada batasannya gitu. Betul, kira-kira betul. gitu ya. Itu kalau kita lihat teknologi dengan batasan gitu. Nah kalau mereka gitu ya, katakanlah setelah menjalani inseminasi, bayi tabung gitu ya. Setelah sekian bulan ada di dalam kandungan, lalu katakanlah gugur gitu. Itu perasaannya gimana ya? Dokter pernah tanya-tanya nggak gitu? Dia datang nggak gitu? Gimana? Betul. Jadi itu yang saya bilang tadi Pak Lim. Ada yang awalnya kehamilan angka berhasilannya bisa sampai 40% gitu, sampai 70%. Tapi kan gugur. Artinya sebetulnya resiko kan tetap ada gitu ya. Jadi penting sebetulnya kalau di bayi tabung itu kita sudah siap resikonya dari awal, gitu. Karena ketika kita siap, selain itu nanti juga membantu kehamilannya, tapi juga membantu ketika terjadi yang tidak diinginkan. Jadi konseling untuk bayi tabung itu sudah dimulai di awal biasanya, supaya sama-sama siap. Ada tim dokter konselingnya? Kita harus jelaskan dulu, ada inform konsennya, kita jelaskan
kemungkinannya apa. Jadi ada psikolognya gitu ya? Seharusnya ada. Tapi memang saya tahu tidak semua klinik bayi tabung ada tempat psikolog gitu. Tapi seharusnya ada gitu. Kalau nggak ada tempat psikolognya, biasanya dokter yang terpaksa mengambil alih untuk gitu ya? menginformasikan gitu. Itu aja sih. Tapi yang kalau kita sebagai dokter juga, ketika pasien tersebut tidak bisa hamil, kemudian hamil mengalami keguguran, itu pun data buat kita, Pak Alim. Jadi proses bayi tabung itu bukan semata-mata cuma terapi gitu supaya bisa punya anak itu. Ternyata di dalam prosesnya itu kita banyak dapat data yang kita bisa pakai untuk berikutnya. Untuk studi berikutnya lagi. Untuk studi berikutnya. Perkembangan untuk betul dunia bayi tabung gitu lah dia. Itu jangka panjangnya, jangka pendeknya itu yang tadi saya bilang ada yang kumulatif IVF success rate itu. Begitu dia sekali gagal, terkumpul data. Berikutnya akan lebih baik, angka keberhasilannya naik. Gagal lagi, kumpulin data lagi. Naik lagi. Gitu. Ada nggak yang gagal ulang lagi gitu? 9 kali. Baru jadi? Baru jadi. Ada yang sampai begitu? Loh, apa itu tidak melelahkan bagi pasangan itu? Tidak menyerah istilahnya? Kadang ada pasangan yang sangat kuat. Secara mental, secara mungkin finansial juga. Ada. Gitu Pak Lim. Wah, saya nggak sebayangkan 9 kali gitu ya. 9 kali. Sayangnya. Secara umum kan orang bilang 3 kali sudah nyerah sudah. Betul. Tapi ini hebat ini. Iya. Pasangan ini akhirnya di ke-9 hamil, tapi yang hebat, yang sebetulnya kita bisa ambil pelajaran ya. 8 kali IVF sebelumnya itu mirip-mirip. Maksudnya tidak ada yang diambil perbaikannya. Padahal ketika kita belajar dari yang sebelum-sebelumnya, kita terapkan di ke-9, ada positif gitu. Nah, jadi itu cuma contoh betapa pentingnya sebetulnya IVF ini untuk betul-betul kita ambil datanya terus. Gitu. Setiap orang beda Pak Lim soalnya. Penyebab ketidaksuburan itu apa sih sebenarnya? Banyak Pak Lim. Paling gampang kan 2 loh. Suaminya atau istrinya dulu kan. Gitu. Kalau kita bagi suami ya semua kondisi yang buat spermanya bermasalah. Entah dia jumlahnya bermasalah, gerakannya bermasalah, atau bentuknya, genetiknya bermasalah, ya bisa. Istri banyak juga gitu. Misalnya secara genetik itu keluarganya itu turun-temurun itu ya sangat produktif lah artinya itu. Terus tiba-tiba dia kena gitu. Kok salah satu ini kok ada. Jadi sebetulnya ketika kita manusia ini ya lahir, kita ini disebut sebagai sebetulnya fenotip gitu. Hasil fenotip itu hasil akhir penampakan luar. Tapi kalau kita diambil selnya diperiksa gitu, mungkin di gennya kita itu ada defect di sini gitu. Hanya kita tidak tampak fenotipnya, tapi ketika kita turunkan ke anak itu, mungkin anaknya nanti yang keluar fenotipnya gitu. Nah, gen itu sayangnya memang ada gen yang bahkan kita ketika dapat gen itu kita akan bilang, aduh, mohon maaf Pak, sepertinya nggak akan bisa gitu. Ada Pak Lim. Oh, ada begitu ya? Ada gitu. Contohnya itu kalau mau singkat sedikit itu namanya AZFA gitu, tapi itu teknikal. Azoospermic factor A. Nggak akan dapat sperma itu. Oh gitu ya? Iya, kasihan kalau pasien sudah seperti itu. Nah, kalau di dalam dunia, katakanlah dunia budaya kuno gitu ya. Iya. Biasanya kalau berkaitan dengan kesuburan ya, fertilitas ini, biasanya kan yang disalahkan itu selalu perempuan. Istri. Gitu. Iya. Kenyataannya ya. Pak, sekarang dalam dunia modern, apakah perempuan masih selalu menjadi korban gitu? Sekarang di Indonesia masih. Masih ya? Masih. Tapi sebetulnya yang harus kita tahu itu sepertiga laki, sepertiga perempuan, sepertiganya dua-duanya yang penyebabnya itu. Jadi sebetulnya laki sama perempuan tetap separuh-separuh seharusnya. Oh begitu ya? Iya. Cuma kan sekarang kan posisinya itu kan ini budaya kuno lah ya. Iya. Pasti yang selalu disalahkan perempuannya. Yang ditanyain juga mesti yang istrinya. Istrinya gitu ya. Kasihan. Sehingga kalau dalam budaya kuno itu kan cenderung kalau dia sudah sekian tahun tidak punya anak, suaminya suruh nikah lagi kan gitu kan. Kalau dalam budaya kuno loh ya, kan begitu kan ya. Memang. Kan nggak ada istri yang disuruh nikah lagi. Suami yang disuruh nikah lagi gitu. Saya punya teman dokter yang begitu, Pak Lim. Tapi setelah menikah lagi karena yang problem faktor suaminya, ya tetap nggak bisa. Tetap nggak bisa gitu, ya. Kan kasihan toh. Misalnya kalau faktornya sebenarnya bukan istri tapi suami ya. Dari anggapan pandangan umum adalah suami sehingga istri sehingga suami disuruh menikah lagi. Setelah menikah tetap nggak bisa. Nggak bisa. Nah ini contohnya
sangat akurat kan, dokter seharusnya mengerti, tapi kenyataannya begitu Pak Lim. Wah, ini iso ngaco gitu ya. Nah, itu lalu dalam dunia medis itu ya. Itu kan ada istilah hamil anggur atau hamil di luar. Itu gimana sih sebenarnya ceritanya gitu? Jadi prinsipnya bahkan di IVF pun, bayi tabung pun itu juga bisa Pak Lim. IVF kan diinjek tuh, harusnya kan langsung kesasarannya toh. Betul. Kandungannya toh. Nah, tapi ternyata untuk keberhasilan itu kan perlu setidaknya 2 faktor utama paling. Satu embrio, satunya lagi itu tubuh ibunya bisa menerima atau enggak. Embrio itu 70%, rumahnya 30%. Nah, dari 70% ini ternyata ada problem yang embrionya sudah masuk, sudah ketanam, tapi dia tidak berkembang. Jadilah BO, blighted ovum. Jadi cuma ada kantongnya, nggak ada isinya. Nah, itu ya karena embrionya sih. Tapi kalau hamil anggur dan sebagainya itu lebih ada kelainan lain lagi. Tapi prinsipnya adalah masih mungkin ketika bayi tabung pun mengalami hal-hal seperti itu. Nah, misalnya kalau istilah ektopik itu apa? Ektopik itu di luar tempatnya. Jadi kok bisa gitu loh? Kok bisa? Ada yang memang bawaan, ada yang memang istilahnya itu tekniknya tidak benar. Nah, tapi kita ngomong dulu yang bawaan dulu ya. Bawaan itu maksudnya gini. Seharusnya embrio kan tertanam di rahim. Rahim itu seharusnya agak di bagian atas, sekitaran fundus begitu. Kalau kita bayi tabung itu kita letakkan embrionya persis 1 cm dari fundus. Dengan tujuan akan tetap di sana. Nah, tapi karena satu dan lain hal yang kita bilang dulu mungkin karena aslinya memang bermasalah, itu bisa dia berpindah, Pak Lim. Berpindahnya itu bisa ke tuba salurannya atau justru ke bawah, turun begitu. Penyebab pindahnya itu kenapa? Apa saking lincahnya gitu? Sebetulnya enggak, karena seharusnya kalau embrio sudah ketanam dia kan ringan ya. Itu kalau saya kalau nguji teman-teman yang akan belajar bayi tabung itu salah satunya kalau transfer gitu, dia kalau misalnya digoyang-goyang di alatnya gini jatuh apa enggak? Enggak akan jatuh, karena dia terlalu kecil, ada tegangan permukaan. Oh gitu ya. Nah artinya kalau secara mekanik tidak, tapi kalau di dalam tubuh itu ya jelas. Tubuh itu punya mekanisme penolakan sebetulnya, Pak Lim. Jadi bagaimanapun juga embrio itu benda asing. Karena kan genetiknya berbeda dengan tubuh ibunya begitu. Sehingga ketika kasarannya ini secara general ya, ketika ditolak itu bisa turun ya, nggak tertanam dengan baik gitu. Tapi ada yang tadi yang kedua saya bilang kalau tekniknya kurang tepat, itu kan masalah mikro teknik gitu ya. Neken terlalu kuat aja dia bisa pindah ke salurannya itu. Jadi kehamilan ektopik gitu. Oh, jadi karena ada faktor kita mungkin nggak tahu lah ya kenapa begitu ya. Ada yang tidak tahu, ada yang tahu dan kita harus perbaiki betul-betul gitu. Jadi intinya kalau dokteran itu sebisanya we do not do harm to the patient. Jadi nggak boleh nyalakain pasien. Tapi kita nggak bisa kontrol semuanya, Pak Lim. Oh iya. Ini memang nggak gampang lah gitu. Nggak gampang. Sayangnya memang nggak gampang gitu. Lah sekarang kan Anda itu kan Dokter Maitra ini kan boleh bilang sangat sibuk gitu lah. Mojokerto, Surabaya, lalu ke Jakarta gitu ya. Nah ini ngaturnya gimana gitu? Iya, puji Tuhan kalau aku pribadi ini karena di bayi tabung itu sebetulnya team building. Pak Lim. Jadi ketika kita team buildingnya berjalan, maka sebetulnya kita bisa mengatur peranannya tertentu. Karena kalau misalnya pekerjaan yang operasional harian memang harus tiap hari datang gitu. Tapi kita ada jenjangnya juga. Jadi setelah mereka menguasai yang harian, mereka kan naik jadi supervisor. Setelah supervisor naik lagi nanti director. Jadi nanti itu ada job desk-nya masing-masing sebetulnya. Itu semua dokter itu? Kalau di bayi tabung, sebetulnya di Indonesia itu karena kekurangan yang mampu melakukan harian itu tidak harus dokter bahkan. Ada S1 biologi boleh, terus yang penting dilatih. Kemudian ada brevet tertentunya, kemudian bisa mengerjakan dalam batas tertentu. Tapi kebetulan kalau yang tim yang di Jakarta, itu kebetulan itu banyak dokternya. Tapi kalau tim yang Surabaya, itu S1 biologi. Gitu ya. Wah, kalau gitu saya dulu mesti sekolah dokter ya saya. Nggak enak paling sekolahnya lama.
Oh ya gitu ya. Lah anak saya tak suruh sekolah dokter nggak mau. Boleh, nggak mau ya. Nggak mau, katanya nggak boleh. Kita dorong dua-duanya merasa terlalu lama katanya. Betul. Mungkin perlu magang dulu Pak Lim. Gitu ya. Siapa tahu kalau magang nanti tertarik. Wah, sekarang sudah lewat masa ya kan? Sudah sekolah, sudah mau selesai. Sudah selesai ya? Ya. Tadi sudah selesai. Sudah selesai. Wah, mantap. Sudah selesai. Nah. Ini kan ya ketika menjalani kayak begini ya, kan ada keluarga gitu, anak gitu ya. Jadi kehadiran Dokter Maitra juga kan sebagai papa gitu. Anak gimana itu? Cari nggak gitu? Untuk gimana ini Pak Lim? Maksudnya anak Anda sendiri tertarik atau enggak gitu? Bukan, dia kan kehadiran Anda sebagai papa di rumah itu menjadi penting bagi dia. Oh iya. Sedangkan Anda kan sangat sibuk pulang pergi gitu ya. Putar terus gitu deh. Betul. Nah iya, saya ini mungkin diberkati tapi juga ada kendala dengan selalu berjauhan Pak Lim. Jadi waktu sekolah dulu sama istri juga jauhan, setelah keluarga juga jauhan. Nah tapi ya kita mencoba melihat bagaimana ini ya kita pergumulkan sih Pak Lim. Tapi intinya kalau anak saya berusahanya itu ya kalau pas pulang ya jalan-jalan Pak Lim. Gitu ya? Enggak lah, masih bisa diatur kok. Nah istri kan dokter juga. Iya. Nah anak nanti mau jadi dokter juga? Enggak tahu, kita enggak pernah memaksa Pak Lim. Tapi kita berusaha untuk melihat bahwa ada kemungkinan mereka jadi enggak gitu. Jadi terakhir ini waktu saya sama keluarga ke Jakarta Tangerang itu anak yang besar saya ajak masuk ke dalam labnya. Saya minta izin ke yang direkturnya karena semua kan sesuai operasional gitu. Jadi bukan walaupun saya ngatur tapi bukan saya yang masukkan orang sembarangan gitu. Diizinkan ya saya ajak masuk. Siapa tahu nanti tertarik. Oh iya, karena biasanya keluarga dokter anaknya dokter katanya. Gitu ya. Nah, itu beda dengan profesi yang lain belum tentu. Karena memang nggak dipungkiri kedokteran itu masih ada begitunya Pak Lim. Karena mereka juga akses itu sangat dipentingkan sepertinya. Iya. Nah ini saya sih berharap gitu ya. Ini kan ada beberapa jemaat lah saya katakan yang saya kenal gitu ya. Kan pasiennya Dokter Maitra gitu ya. Iya. Sebetulnya saya ingat bahkan ada satu pasien itu yang kirimannya Pak Lim ketika Pak Lim baru pindah ke sini Pak Lim. Salah satu jemaat di Galaksi sepertinya. Nah itu puji Tuhan sudah selesai gitu. Kembar tahu ya? Masih ingat ya Pak Lim? Kembar, saya tahu persis kok. Mamanya baik sama saya, orang tua papa mamanya dua-duanya dari pasangan dari yang laki apa yang perempuan itu sangat dekat dengan kami. Iya, saya sangat ingat pertama kali dia dari mana, dari Pak Lim gitu. Ya puji Tuhan itu diberkatin gitu. Tapi kita nggak lupa juga masih sebetulnya banyak juga yang butuh yang susah kasusnya. Gitu. Itu yang kita mesti mungkin doakan sama-sama sih. Gitu. Anaknya sekarang sudah setahun lebih rasanya. Setahun lebih atau 2 tahun ya? Gitu? Setahun rasanya ya. Setahun. Sudah. Setahun lebih. Iya sudah ulang tahun kayaknya. Iya sudah. Mamanya yang kasih laporan kalau wah ini sudah melahirkan kembar lagi gitu ya. Iya. Nah ini kenapa banyak kasus lah saya ikuti gitu ya. Mereka yang ikut bayi tabung ini itu cenderung kembar itu kenapa ya? Iya. Apa memang yang disuntikan itu lebih gitu? Iya. Jadi kalau sebetulnya loncat sedikit kita ikuti aturannya Australia, mereka itu berusaha supaya angka kembarnya itu kurang dari 10% Pak Lim. Tujuannya itu adalah supaya resiko kembar kan lebih besar ya, jadi diurangi. Nah kenapa kok di IVF itu lebih banyak kembarnya? Kita itu kan berusaha untuk mendapatkan kehamilan gitu ya. Kadang supaya angka keberhasilan lebih tinggi, kita itu tanam lebih dari 1 embrio. Nah masalahnya kalau tanam lebih dari 1 embrio, mungkin kembar itu kan, gitu. Tapi untungnya sampai sekarang belum pernah triplet sih. Karena kalau triplet lebih bahaya lagi kan. Gitu. Oh belum pernah ya, selalu kembar 2 aja gitu ya? Kembar 2 maksimum gitu. Misalnya kalau tiba-tiba kembar 3, kembar 4 itu gimana gitu ya? Bahaya ya. Itu sebetulnya kalau kembar lebih dari 2 itu buat kita malah kegagalan sebetulnya Pak Lim. Oh malah gitu ya? Iya. Harusnya memang 1 ya, 1. Seharusnya 1. Yang dikejar itu 1 sebetulnya. Ya kecuali kalau ada permintaan khusus ya. Di Indonesia itu masih boleh tanam sampai 3 itu boleh. Permintaan khusus artinya, dok saya mau kembar. Ya yuk. Tapi dilihat dulu tingginya bagus enggak, berat badannya bagus enggak. Takutnya nanti kita buat kembar terus tingginya pendek, itu resiko besar Pak Lim. Nah pernah nggak ada kasus setelah
pertama kali gitu ya mereka ikut program IVF gitu ya. Kehamilan berikutnya secara normal gitu. Oh, ada. Jadi ada kebetulan ini teman gereja di Melbourne punya adik. Kalau nggak salah jemaatnya kita, tapi pacar atau di mana gitu. Tapi kasusnya lebih ke memang ada di istrinya itu endometriosis namanya. Jadi kayak ada kista isinya darah yang akan mengganggu pertumbuhan telurnya. Sisa cadangan telurnya sudah sedikit paling. Mau nggak mau itu sudah indikasi bayi tabung. Maka kita persiapkan untuk bayi tabung. Tapi berdasarkan kelainannya prosesnya itu harus dibersihkan dulu untuk kista coklatnya. Nah, delalah belum ditanam, bulan depannya hamil. Gitu. Jadi ya syukur. Nah, kita lebih seneng gitu Pak Lim. Gitu ya. Gak perlu repot-repot. Iya, saya pernah ikut satu case. Saya tahu persis orangnya juga. Waktu dia kehamilan pertama, dia ikut bayi tabung. Keduanya dia dapat sampai melahirkan. Nah, setelah itu anaknya kira-kira umur 3 atau 4 tahun lagi. Dia nggak sadar. Hamil sendiri. Hamil lagi. Syukur. Ya, jadi, itu kenapa itu? Sebetulnya itu bisa dijelaskan dengan cukup mudah Pak Lim. Cukup mudahnya itu gini. Penyebab infertilitas kan macam-macam. Salah satunya hanya sesimpel tubuhnya tidak benar, tidak fit gitu. Jadi ketika berat badannya diturunkan, langsung telurnya bagus, hamil itu bisa. Ada yang sesimpel itu Pak Lim. Jadi dia waktu hamil yang kedua itu menjadi surprise gitu. Tiba-tiba dapat. Dia juga heran. Dia sendiri nggak nyadar gitu loh. Yang bersangkutan mama itu ya nggak nyadar juga gitu loh. Jadi keluarga besar saudaranya juga, lu kok iso gitu, kira-kira gitu lah kalau Surabaya itu. Betul. Nah, syukur ya. Ya saya juga punya ada satu kenalan juga, ini kakak kelas atas saya. Dia selama masih di Indonesia gitu ya, bertahun-tahun nggak bisa punya anak. Pindah luar. Satu waktu mereka studi ke luar negeri. Gitu. Ini bukan 1-2 tahun lah, cukup lama. Mungkin di atas 5-6 tahun lah gitu. Di Indonesia nggak punya anak. Setelah dia sekolah negeri, luar negeri malah tokcer, anaknya malah 3. Nah itu kenapa itu? Nggak ikut program loh itu. Gampangannya itu sebetulnya ada satu hormon yang kita mesti periksa Pak Lim. Hormon prolaktin. Orang bilang itu hormon prolaktin itu hormon stres gitu. Oh, mungkin di sini karena pelayanan gitu ya. Pelayanan malah stresnya tinggi gitu ya. Iya. Oh, oke. Tapi ya kita nggak bisa menggeneralisir sih. Tapi secara umum lah ya, itu pandangan mungkin iya, gitu. Ya, saya percaya karena memang pelayanan di gereja itu cukup tekanannya itu cukup stres. Wow, gitu. Mungkin lebih stres dari dokter andrologi. Percaya saya itu. Gitu ya. Ya. Terima kasih Dokter Maitra ya untuk perbincangan kita pada kali ini gitu ya. Nah, saya percaya ini sangat memberkati kita gitu ya. Terima kasih kesempatan. Oke, kita tutup dalam doa ya, Dokter ya. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu karena kami tahu hikmat pengetahuan adalah berasal daripada Tuhan. Tuhan yang memberikan karunia itu secara khusus bagi Dr. Maitra ya Tuhan, sehingga dia punya kemampuan yang Allah anugerahkan, dan sebagai seorang dokter dia boleh memfasilitasi menjadi alat di tangan Tuhan untuk memberkati banyak pasangan suami istri yang mengalami kesulitan ya Tuhan untuk memperoleh keturunan. Kami berterima kasih, Tuhan berkati akan tanggung jawab pelayanannya ini ya Tuhan, sebagai seorang dokter maupun keluarganya kami dedikasikan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah dari sana mereka terus boleh melihat kebesaran dan keagungan dan kemuliaan Tuhan melalui apa yang dikerjakan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dan segala kemuliaan kami kembalikan bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya. Terima kasih untuk saudara yang mengikuti acara podcast kami gitu ya, Bukti Buka Hati. Saya Pendeta Lim Supianto. Dan saya Maitra. Jangan lupa like, share, dan subscribe, dan tekan lonceng notifikasi sehingga kita bisa mengikuti episode demi episode di podcast Bukti Buka Hati. Kita akan bertemu kembali di dalam episode yang akan datang. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan.